Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Pasti semua itu adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saya Monik Ani Putra dalam channel Couple Tablik seperti biasa. Dalam kesempatan kali ini, Sekolah Panguripan akan membahas tentang rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai saudaraku sesama muslim, pasti di antara kita atau siapapun yang sedang menyaksikan YouTube kali ini pernah merasakan yang namanya rindu. Apa biasanya kita lakukan saat kita merindukan seseorang? Telepon, SMS, ngechat, WA, atau datang langsung ke yang bersangkutan. Kalau misalkan tempatnya jauh, cukup kita kirim dengan doa. Atau saat kita rindu seseorang, bahkan kita pernah sampai menangis, bingung, nggak tahu harus ngapain, dan masih banyak lagi. Nah, saudaraku sesama muslim, pertanyaan terbesar pada pertemuan kali ini, pada siapa kita paling sering merasa rindu? Pada siapa? Pada ayah kita? Pada ibu kita? Pada anak kita? Suami, istri, atau siapa? Atau mungkin teman-teman kita? Nah, mungkin akan timbul bermacam ragam jawaban dari kita semua. Tapi kemudian, kalau saya bertanya kembali, seberapa seringkah kita rindu terhadap Allah? Kita rindu kepada Allah. Kita rindu kepada Rasulullah. Seberapa sering? Apakah sama sering dengan saat kita merindukan sesama? Atau lebih sering? Atau lebih jarang? Mana jawaban versi kita? Padahal, wahai saudaraku sesama muslim, Allah itu adalah Sang Maha Pencemburu. Sang Maha Pencemburu. Artinya Allah sangat tidak suka saat kita lebih mencintai makhluk Allah daripada kepada Allah. Kalau kita semakin sering rindu kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah, padahal kita jarang rindu kepada Allah, hati-hati, Allah tidak suka hal itu. Nah, kalau Allah tidak suka hal itu, maka yang kita khawatirkan adalah Allah mengambil nikmat itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka mulai dari sekarang, ketika kita rindu seseorang, ketika kita sedang merasakan kecewa, senang, bukan alang kepalang, maka ucapkan makfi qalbi ghairullah. Di dalam hatiku hanya ada Allah. Hanya Allah yang memenuhi seluruh kalbuku. Ketika kita mendapatkan yang menurut kita namanya musibah, yang menurut kita adalah namanya kesedihan, sebenarnya itu tanpa kita sadari itu merupakan ungkapan rindu Allah pada kita. Cuman kita nggak sadar bahwa saat itu Allah rindu pada kita. Loh, kok bisa? Apa yang biasanya kita lakukan saat kita mendapatkan
situasi yang kita juluki sebagai kesusahan, maka kita pasti hampir 90% kembali kepada Allah, menengadahkan tangan, menundukkan kepala, memohon, berdoa kepada Allah, meratap kepada Allah. Nah, ini yang Allah suka. Artinya Allah rindu pada kita. Kita terlalu terlena dengan kenikmatan dunia. Kita terlalu cinta pada makhluk-makhluk ciptaannya. Allah rindu pada kita untuk bisa berduaan dengan Allah. Yang ada hanya Allah dan kita. Allah rindu kita merayu-rayu Allah. Allah rindu kita memuji-muji Allah. Nah, oleh karena itu, wahai saudaraku sesama muslim, supaya kita tidak terlena, maka habiskan waktumu. Ya walaupun kalau begitu nggak kerja dong, kalau gitu nggak sekolah dong, tidak. Biasakan berzikir dengan hati. Biasakan berzikir dengan hati. Kalaupun memungkinkan boleh dengan mulut, tapi akan lebih baik kalau dengan hati, di dalam hati. Walaupun ini perlu latihan. Habiskan waktu untuk berzikir, bersolawat. Karena ketika kita bersolawat, ketika kita berzikir, maka artinya kita itu selalu ingat kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan senang. Solawat, Allah pun bersolawat, apalagi kita. Wahai saudaraku sesama muslim, demikianlah sekelumit pokok bahasan pada sekolah penguripan kali ini tentang rindu. Baik, hari ini sudahkah kita merasa rindu pada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai ketemu di sekolah penguripan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.